Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu kal bunyan yasuddu ba'dahum 'ala ba'd. Amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kita bacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang giat mengamalkan apa yang dicontohkan Rasul melalui perbuatannya, ucapan dan ikrarnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berta'awun, saling tolong menolong sesama orang-orang yang beriman kepada Allah. Judul daripada kajian kita kali ini adalah ta'awun dalam membangkitkan ekonomi Islam. Kita mengetahui bahwa ta'awun memiliki makna saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam kebaikan ini diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tema kita ini adalah ta'awun atau tolong menolong dalam membangkitkan ekonomi umat Islam. Maka spirit semangat itu harus ada. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus mengamalkan apa yang dicontohkan Rasul. Al-muslimu kal bunyan. Muslim satu dengan muslim yang lain seperti struktur bangunan. Yasuddu ba'dahum 'ala ba'di, saling menguatkan satu sama lain. Jadi setiap struktur bangunan itu saling memberi sokongan untuk saling menguatkan. Maka itulah orang-orang yang beriman. Maka untuk kebangkitan ekonomi umat Islam, maka hal yang harus tertanam dalam diri kita adalah bagaimana semangat berta'awun. Spirit ta'awun itu saling tolong menolong. Bagaimana caranya? Maka kita harus membeli produk yang dipasarkan oleh orang-orang yang beriman atau menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak secara berlebihan apabila kita mengatakan sebagai orang yang beriman maka kita harus belanja kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan sesuatu yang mengikis nilai-nilai kebangsaan kita, tetapi inilah dia yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membeli produk saudara kita, setidaknya kita sudah meringankan beban satu agama sesama orang Islam. Kemudian kita sudah membangkitkan derajat dia, sudah memudahkan kehidupan dia. Kemudian dialah yang akan mengangkat derajat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika perintah Allah Subhanahu wa taala turun tentang perintah salat dan zakat, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memahami ini sebagai pengamalan terhadap yang tekstual. Tidak hanya memahami bahwa ada perintah salat maka aku harus salat. Ada perintah zakat maka saya harus melaksanakan zakat. Tetapi Rasulullah langsung memiliki pemikiran bahwa ketika salat diperintahkan maka zakat diperintahkan, maka ada sesuatu kaidah fikih yang kita kenal dengan al-amru bisyai'in amrun biwasailhi. Jika ada sesuatu yang diperintahkan, maka sesuatu yang diperintahkan itu bukan itu mutlak yang wajib. Segala hal yang menjadikan sesuatu itu bisa teraih, maka itu juga sesuatu yang wajib. Misalnya, kita diperintahkan berzakat bagi yang mampu, maka mampu untuk berzakat itu sesuatu yang diwajibkan bagi kita sesuai dengan kemampuan. Maka Rasulullah SAW memiliki pemikiran ketika zakat ini diperintahkan, berarti sesuatu yang menjadikan orang berzakat itu harus merupakan sebuah kewajiban.
Maka Rasulullah SAW ketika ayat ini turun, beliau langsung memanggil sahabat-sahabat yang memiliki potensial untuk mengembangkan ekonomi umat, mengembangkan ekonomi umat Islam di kota Madinah, sehingga kita mengenal ada pada saat itu yang bernama pasar Madinah atau pasar Madinah, pasar di mana hanya digunakan oleh orang-orang yang beriman, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi orang-orang yang beriman, sehingga dengan perekonomian tersebut ekonominya terangkat, kemudian mereka mampu berzakat. Inilah yang disebut dengan pasar Madinah tersebut. Maka ketika hal itu diperintahkan Allah, kemudian dipanggil para sahabat untuk bermusyawarah meningkatkan ekonomi Islam, maka dibukalah pasar Islam pada saat itu dengan memilih tempat dalam musyawarah yang sangat alot sekali. Maka adalah pusat pasar ekonomi Islam di kota Madinah pada saat itu yang sangat berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena pada saat ekonomi pasar dikuasai oleh kaum Yahudi di kota Madinah, maka pasar itu identik dengan kecurangan, identik dengan mencari untung walaupun dengan menjatuhkan orang lain. Sementara pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW tidak menganut pasar seperti yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Bahwasanya dalam sejarah disebutkan bahwa jika dikaji pasar yang dibangun oleh Rasulullah itu, dia menganut sistem PPS atau pasar persaingan sempurna. Orang bebas masuk ke dalam, bebas berjualan apa saja, bebas bertransaksi apa saja, tidak ada pungli di sana. Tidak ada pungli di sana, tidak dibebankan biaya apapun di sana, yang penting lakukan transaksi jual bebas di sana. Maka pasar persaingan sempurna yang kita katakan di era modern ini, itulah yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa spirit itu ada dibangun oleh Rasulullah? Karena Rasulullah terinspirasi juga dengan ayat-ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, apa dampak kebaikan ketika pasar Madinah itu dideklarasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Efeknya adalah kecurangan semakin terminimalisir, atau kecurangan betul-betul bisa dipastikan. Nah, ketika kecurangan itu tidak ada di kota Madinah, maka orang-orang yang bukan hanya Islam pun masuk ke dalam ke pasar tersebut untuk berbelanja. Makanya Rasulullah mengatakan ketika dia menginjakkan kakinya di pasar Madinah itu, Rasul mengatakan, inilah pasar kalian, inilah suk kalian, inilah pasar kalian. Maka lakukan transaksi jual beli di sini. Tidak ada penimbunan, tidak ada penipuan, tidak ada praktek-praktek durjana di sini. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jika kita melihat ta'awun dalam kebangkitan ekonomi umat Islam di masa Rasulullah di kota Madinah, maka Rasul membangun pasar sendiri, kemudian orang-orang Islam diajak berbelanja ke pasar tersebut, dipastikan tidak ada kecurangan di pasar tersebut, dipastikan tidak ada praktek monopoli di pasar tersebut, sehingga orang-orang berani datang ke situ karena harga stabil sesuai dengan apa yang disepakati. Sebagai definisi daripada jual beli adalah tukar menukar dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka itulah yang terjadi. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, mari kita amalkan ta'awun, tolong menolong kepada umat Islam. Belilah produk-produk umat Islam, belanjalah kepada orang-orang Islam, sehingga ekonomi umat Islam terbangun, semakin maju. Insya Allah kita menjadi umat yang lebih tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita menolong saudara-saudara kita dengan belanja kepada kedai-kedainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.